Shalom Hashemaim, Shalom Surgawi untuk Anda semua. Saudara kekasih, dari 66 kitab di dalam Alkitab, ada satu kitab yang disebut Shir Hashirim atau kitab Kidung Agung. Nah, kitab Kidung Agung itu prinsipnya adalah mengajarkan bagaimana hati kita dengan hati Tuhan. Itu sifatnya bukan dua yang direkatkan, tetapi dua hati yang echad, ya, dua hati yang manunggal menjadi satu hati. Sehingga kita sebut divine intimacy atau keintiman spiritual antara hatiku dan hati Tuhan. Dan kitab Kidung Agung ini adalah satu-satunya kitab di Alkitab yang mengajarkan kemesraan, di mana hubungan kita dengan Tuhan bukan seperti umat dengan penciptanya, bukan seperti rakyat dengan rajanya, tetapi seperti Kakanda Baginda Raja Sorga dengan Adinda Permaisuri kekasih jiwanya. Ada satu istilah yang very excellent di dalam Kidung Agung 5 ayat 2, di mana Tuhan memanggil kita, you are my beloved. Dalam bahasa Ibrani adalah Rayati. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 in 1. Ini tidak berbicara tentang jalan, tetapi ada 3 perkara yang merupakan integrated menjadi satu masalah yang penting buat saya, buat Anda, buat seluruh umat manusia di dalam perjalanan hidupnya mengarungi bahtera kehidupan atau melewati padang pasir kehidupan. Saya bacakan buat Anda 3 ayat ini, yaitu dalam Kidung Agung pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Bunyinya demikian: baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Jadi ada pertemuan antara kita dengan Tuhan, dan kita memanggil dia bukan Tuhan tetapi jantung hati. Kemudian ku pegang dan tak kulepaskan dia sampai ku bawa dia ke rumah ibuku. Ayat selanjutnya, ku sumpahi kamu putri-putri Yerusalem, dan mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum itu diingininya. Dan ayat ketiga yang terakhir, ayat 6, apakah itu yang membumbung dari padang gurun? Nah, saudara kekasih, perhatikan ada 3 perkara secara garis besar. Yang pertama, kutemui jantung hatiku, kupegang dia dan takkan kulepaskan. Yang kedua, terjemahan yang benar di dalam bahasa Inggrisnya, saya tidak mengucapkan bahasa Inggris atau bahasa Ibrani. Ketika Kakanda dan Adinda sedang menyatu manis mesra di dalam kamar pengantinnya, biarlah ketika mereka memadu cinta di kamar pengantin, jangan diketuk, jangan di-break, jangan diganggu. Dan kemudian mengapa? Karena engkau tidak tahu, setelah hatimu menyatu, perhatikan saya, hati saya dan hati Tuhan, hatiku dan hati Tuhan menyatu, biarlah itu berpuas diri. Mengapa? Karena engkau tidak tahu, setelah ini ada satu perjalanan hidup di mana engkau akan mengalami kesulitan, dan kesulitan itu dapat engkau lewati satu syarat. Ketika hatimu dan hati Tuhan punya cukup waktu untuk menyatu dengan Tuhan, dan itu memberikan engkau energi, kemampuan untuk melewati badai kesulitan hidup. Saudara perhatikan, kalau kita masak makanan, apakah itu pepes ikan, apakah itu sup ayam dan sebagainya, Anda tentu tidak mengatakan, udah gak usah sampai selesai, sampai di sini saja saya lapar, saya mau makan. Yang terjadi, itu akan bergolak di perutmu, dan kemudian Anda akan mengalami diare karena belum waktu. Demikian juga Anda menyekolahkan anak Anda kuliah kedokteran, Anda bilang terlalu lama kalau 5-6 tahun, cukup 3 tahun dan selesai, langsung buka praktek. Maka bukan soal ijazahnya. Kalau anak Anda menempuh setengah perjalanan studi kedokteran, kemudian Anda ingin cepat-cepat mengorbitkan dia menjadi dokter, saya yakin dokter itu akan banyak menimbulkan masalah dengan pasiennya karena dia belum selesai pendidikannya. Demikian juga ketika kita berintim dengan Tuhan dalam berdoa, dalam memuji, dalam membaca Alkitab, dalam duduk diam di kaki Tuhan setiap hari, ambillah waktu yang cukup, yang optimal untuk hatiku dan hati Tuhan selalu menyatu, karena engkau tidak pernah tahu setelah ini apa yang akan terjadi. Apakah engkau mengalami masalah sakit penyakit, apakah engkau mengalami kerugian dalam perusahaan, ataukah engkau mengalami bencana di dalam jalan raya, atau ketika dalam penerbangan ada masalah di udara. Ketika hatimu
dan hati Tuhan selalu punya cukup waktu untuk dengar baik-baik. Maka ketika kesulitan terjadi, percayalah. Karena tadi kalimat yang terakhir yang kita baca dari Kidung Agung Pasal 3 ayat 6. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun? Atau artinya demikian. Apakah itu yang keluar dari padang gurun? Orang lain kalau masuk ke dalam padang gurun, mereka akan kehausan. Dan kalau tidak ada pertolongan, mereka akan mati di tengah padang gurun. Dan no way out. Sehingga yang kita jumpai hanya ada bangkai di tengah padang pasir. Tetapi aneh, ketika masuk mengalami sengatan matahari, mengalami kekurangan air, orang itu bisa keluar survive. Apa rahasianya? Karena hati dia dan hati Tuhan selalu menyatu. Sehingga ketika kesulitan tiba, dia akan keluar selalu lebih dari penakut. Saudara, tips buat Anda dengarkan. Selalu ambil cukup waktu dengan Tuhan. Sehingga ketika engkau tidak pernah tahu pada suatu hari engkau mengalami kesulitan, jangan takut. Selalu ada jalan keluar. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Saya berdoa ketika engkau mengalami padang pasir kehidupan, engkau akan survive dan selalu keluar. Bukan sebagai penang, more than a conqueror. Artinya lebih dari penakut. Tuhan memberkati Anda. Yeshua HaMashiach Livriul. Artinya Yesus Kristus bless you. Haleluya. Amin.